yang paling kecil sel, kemudian ada organ, ada sistem organ. Nah, di sini kita mempelajari organ target menjadi target organ yang menjadi efek toksis dari suatu zat. Ada itu sistem imun, hati, ginjal, respirasi, saraf. Ini yang hitamnya nggak jelas ya tulisannya pada sini ya. Kardiovaskular, kulit, sistem endokrin, sistem reproduksi. Nah, ini sistem imunitas mungkin. Kemudian di buku ini, apa nggak jadi bisa ya ini? Nah, ini ada pergambarannya, bisa juga merubah organ mata ya, menyebabkan sel mata, perubahan epigenetik, sel genetik yang mungkin saja pada orang yang terpapar itu tidak mengalami kegangguan ya atau keluhan kesehatan, tapi dia sudah mengalami gangguan atau perubahan epigenetiknya sehingga bisa itu yang gen yang telah rusak itu diturunkan ke keturunannya. Sehingga dampaknya bukan ke orang yang terpapar zat toksik tapi ke keturunannya. Nah, kita pada kesempatan kali ini itu khusus membahas respon toksik pada hati. Nah, Dede udah belajar anatomi hati ya. Ini tahun berapa ini kuliahnya? Tahun 2, Bu. Tahun 2. Udah belajar anatomi histologi hati ya? Sudah. Udah ya. Nah, jadi kalau sudah belajar nanti Ibu nanti nggak terlalu banyak mau menjelaskan nih. Karena hati itu kan kita tahu bahwa fungsinya itu banyak yang penting untuk kehidupan, berbagai fungsi, ya, salah satunya memproses makanan dan zat lain dari saluran cerna, mengirimkan gizi yang sudah diproses ke organ lain dalam tubuh. Nah, jadi semua yang zat makanan yang dari saluran cerna itu kan dari arteri, dari vena, saluran gastrointestinal, maksudnya ke hati, semua bermuara ke hati. Nah, kemudian di situ diserap zat-zat yang diperlukan oleh diproses gitu kan. Kemudian hati merupakan kontributor sistem imun yang melindungi dari patogen. Nah, ada sel cover cell di sini namanya ya, salah satunya untuk melindungi dari patogen. Kemudian organ utama untuk metabolisme senyawa kimia eksogen untuk kemudian dibuang melalui empedu dan urin. Jadi senyawa kimia eksogen itu yang tidak diperlukan atau berbahaya itu di metabolisme dan dibuang ke dalam empedu dan urin. Dengan fungsi itu, sel hati itu banyak sekali terpapar konsentrasi zat kimia dan metaboliknya secara signifikan sehingga dapat menimbulkan gangguan fungsi hati. Nah, banyak zat kimia industri, kalau di pabrik, di industri yang di laboratorium ya, ada zat-zat kimia. Nah, toksin tumbuhan juga, polutan lingkungan. Misalnya polutan lingkungan apa? Asap pabrik, asap kendaraan bermotor itu kan polutannya. Kemudian obat-obat herbal. Nah, itu juga sebagai obat-obatan lainnya juga kita bersifat hepatotoksik. Nah, tentu kalau paparannya bisa dalam waktu yang itu tergantung dengan dosisnya ya. Kalau paparannya singkat atau papar akut itu tentu dosisnya akan lebih besar. Kalau paparannya kronis tapi sedikit-sedikit yang seperti polutan lingkungan itu atau obat-obat herbal yang tentu kita tidak bisa langsung efek toksik ke hati, tapi kalau pemakaian dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan hepatotoksik. Dalam industri farmasi, tapi ini maksudnya obat herbal yang memang ada kandungan zat yang berbahayanya gitu. Bukan berarti obat herbal itu bersifat hepatotoksik. Tapi kan campurannya atau apa gitu yang memang tidak terstandar ya, yang akan menyebabkan hepatotoksik. Dalam industri farmasi, efek yang merugikan pada hati merupakan alasan tersering dihentikannya pengembangan karya obat dan penarikan obat dari pasaran. Jadi karena ini ada uji coba, ini dicobakan dan ada efek pada hatinya itu sehingga tidak bisa dijadikan obat karena dalam dosis tertentu, dalam jangka waktu tertentu dia menyebabkan hepatotoksik. Kemudian respon toksik pada hati ini terdiri dari beberapa jenis sel. Nah, hati.
masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki suplai darah yang unik. Nah, jadi kan sudah belajar ya anatomi dan histologi hati, sehingga adik-adik bisa mengetahui bagaimana fisiologis dan fungsi hati itu untuk bagaimana terjadinya hepatotoksin pada hati, hepatotoksikan ini. Nah, jadi di sini kita ringkas lihat ya, kita lihat sekilas bahwa suplai darah hati itu ada dari arteri dan dari darah vena yang berasal dari saluran cerna. Jadi dia punya suplai darah ganda. Di sini ada vena hepatik ya, vena hepatika. Nah, kemudian vena cava inferior, kemudian dari aorta, dari jantung ke aorta, kemudian yang mendarahi hati itu ke hepatic artery. Nah, dari vena porta, vena porta itu membawa darah dari supramesenteric vena dari saluran cerna itu kan pergi ke vena porta masuk ke dalam hati. Kemudian spleen vein, nah vena yang dari limfa. Nah, ini juga dari arteri mendarahi limfa pankreas saluran cerna. Nah, ini juga ke hati, dan dari hati itu ada juga saluran venanya. Nah, kita lihat di sini lubus hatinya, darah yang masuk ke hati dari arteri hepatika dan vena porta bercampur ketika memasuki sinusoid lobulus. Darah meninggalkan sinusoid memasuki vena centralis bermuara ke vena cava. Nah, ini. Jadi ada lobus-lobus hati. Di sini kita lihat vena sentral vena ya, vena sentral. Kemudian ini ada vena porta hepatika, arteri hepatika. Nah, ada ductus bile duct-nya untuk empedu, ductus empedunya. Oke, ini bile canaliculi. Nah, ini sel-sel hati. Di sini ini venous sinusnya. Kemudian ada unit fungsional hati, ada yang namanya lobul ya, lobul dan asinus. Kalau lobul itu kan seperti segi 6 ini ya, segi 6 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 asinus ya, dari 6 asinus. Nah, perbandingan unit fungsional hati model lobul dan model asinus ini bisa kita lihat di sini. Kalau model asinus ini bagian kecil dari lobus, segitiga ini ya. Nah, zona 1 itu yang paling dekat dengan pembuluh darah. Zona 3 yang terdekat dengan drainase. Semuanya kan pergi ke vena sentral ini kan. Semua darah ini pergi ke vena sentral. Ini zona nomor 2, zona intermediate. Nah, ini bisa potongan melintangnya bisa kita lihat bahwa ini sinusoid, antara itu sinusoid, dia sel cover cell ya, cover cell itu dia antara sinusoid, kemudian ini hepatosit, ini sel-sel hepatosit yang seperti peta-peta ini. Nah, ini arteri hepatik, vena porta, sentral vena, semuanya mengarah ke sini. Ini potongan histologisnya. Nah, jadi kita lihat fungsi hati. Fungsi hati ini untuk memproses makanan, ya, memproses makanan monosakarida diubah menjadi glikogen atau energi yang disebut dengan gluconeogenesis. Kemudian memproses lipid juga menjadi energi. Nah, sintesis lemak juga ini, mengambil lemak dan vitamin dari darah, kemudian degradasi kolesterol dan steroid, sintesis protein seperti albumin, faktor koagulasi, komplement dan lipoprotein juga dilakukan juga merupakan salah satu fungsi hati. Kemudian detoksifikasi amonia, jadi akan dibentuk urea nantinya. Dan juga fungsi lainnya sintesis HEM,
ya untuk hemoglobin, kemudian eliminasi bilirubin, pemantauan ulang zat besi, pemanfaatan ulang zat besi, kemudian metabolisme xenobiotik, obat atau zat dari makanan, ekskresi melalui empedu, obat-obat logam dan itu, kemudian eliminasi partikulat dan produk bakteri dari darah. Nah, ada beberapa respon hati terhadap xenobiotik. Di sini kita lihat bisa menyebabkan kematian hepatosit, kematian sel-sel hati yang toksikannya atau zat yang bersifat racunnya yaitu acetaminophen, etanol, kuprum, ya, dimetilformamid, kemudian bisa juga responnya berupa perlemakan hati atau steatosis disebabkan oleh amiodaron misalnya ya, asam valproat, etanol, tamoxifen, karbon tetraklorida, kemudian bisa juga kolestasis kanalikuler, chlorpromazin, estrogen, mangan ya. Nah, kerusakan saluran empedu bisa juga oleh alpha-naftilisothiocyanat, kemudian amoksisilin, kerusakan endotel sinusoid, inflamasi bisa juga karena bakteri ya, leukobakteri atau etanol, juga fibrosis dan yang tingkat lanjutnya menjadi sirosis, bisa oleh vinylklorida, vitamin A dosis tinggi, etanol, C, karbon tetraklorida itu. Nah, yang ditakutkan itu kanker hati ya. Respon yang kanker hati ini tentu yang pajanan yang kronis, kan tidak bisa tiba-tiba kanker hati dalam waktu yang cepat gitu kan, akut gitu. Jadi paparan kronis bisa penyebabnya toksikannya aflatoksin, arsenik, vinylklorida, androgen. Nah, kita lihat kematian sel di sini. Nah, jadi kematian sel itu akibat paparan zat kimia terjadi melalui beberapa jalur molekuler. Bisa menimbulkan berbagai jenis kematian sel. Jadi kita kalau tahunya kematian sel itu dulu cuma dua ya, maksudnya secara nekrosis atau apoptosis. Nah, rupanya sekarang ada beberapa jenis kematian sel, itu piroptosis atau nekroptosis. Nah, kalau nekrosis itu ditandai dengan pembekakan sel. Jadi dia membuka lalu selnya, kemudian bocor isi selnya, disintegrasi atau variolisis intinya. Nah, kemudian ada sebukan sel radang. Jadi karena nekrosis itu ada berdatangan sel radang sehingga disebut sebukan sel radang. Isi sel itu dilepaskan meliputi enzim seperti aminotransferase, aspartat aminotransferase, yang kemudian memasuki plasma dan digunakan sebagai penanda atau biomarker cedera hepatoselular. Jadi kalau orang-orang yang dicurigai terjadi gangguan hati, gangguan hepat, itu akan diperiksa enzim ALT dan AST. Nah, kemudian apoptosis. Apoptosis itu ditandai dengan pengerutan sel. Jadi apoptosis itu dia selnya mengkerut gitu. Jadi kayak kan normalnya kan normal, kemudian kalau dia sudah mengkerut, mengecil gitu kan, mengkerut, mengkondensasi kromatinnya, kemudian intinya terfragmentasi, terpotong gitu ya, dan pembentukan fragmen sel terikat membran disebut dengan apoptotic body. Nah, jadi ada penampakan histologinya apoptotic bodies-nya. Nah, sel yang mengalami apoptosis ini akan dimakan oleh sel cover atau di fagositosis ya. Istilahnya di fagositosis oleh sel cover atau sel yang berdekatan sehingga apoptosis itu tidak disertai dengan respon radang. Nah, jadi tidak ada sebukan sel inflamasi di sekitar apoptosis itu karena dia langsung dimakan oleh sel cover atau sel yang di dekatnya. Tapi jalur apoptosis ini diaktifasi oleh enzim fastase ya, yang menimbulkan kerusakan DNA. Jadi dia punya punya apa juga itu untuk proses ini, pathway-nya atau jalur bagaimana terjadinya apoptosis ini. Nah, nekrosis dan apoptosis serta jenis kematian sel lainnya biasanya terjadi akibat aktivasi satu atau lebih jalur sinyal molekuler intrasel yang berujung pada kematian sel. Nah, jadi dia sama-sama ada sinyal ya. Jadi kalau dia punya banyak energi, banyak ATP di dalam sel itu, energinya dalam bentuk ATP ya.
Nah, mungkin itu terjadi apoptosis, tapi kalau energinya tidak ada, itu akan menjadi kematian sel dalam bentuk nekrosis. Karena untuk kalau ATP tidak ada, sel itu akan mati dalam cara atau dalam bentuk nekrosis. Nah, kita lihat di sini histopatologinya. Ini yang mengembang ini nekrosis, karena tadi yang menggembung selnya, kemudian lisis intinya gitu ya, ini nekrosis. Nah, sebaliknya kalau apoptosis yang anak panah, apoptosis itu dia mengkerut, jadi dia mengkerut kemudian fragmented inti selnya. Kemudian daerah nekrosis luas melilit vena sentralis satu munci mendapatkan dosis toksik acetaminophen. Ini kan normal ya, ada sel-selnya bagus sekali ya. Yang ini yang di sekitar ini vena sentralis ini dia menjadi nekrosis gitu. Nah, kemudian ini gambaran morfologi, biokimia dan molekuler mekanisme kematian sel. Jadi ada namanya autofagi, nekrosis, atau apoptosis, nekrotosis, gabungan ya, nekrotosis gabungan nekrosis dan tosis. Kemudian ada namanya korektosis. Nah, di sini kita bisa mempelajari nih macam-macam bagaimana cara sel itu meninggal ya atau mati ya. Jadi kalau autofagi, sel membran tidak ada perubahan, nukleusnya juga tidak ada kondensasi kromatin, sitoplasmanya ada akumulasi dari vakuol autofagi. Nah, substratnya itu degradasi substrat. Nah, akan ini diatur oleh molekuler ya, sinyal-sinyal ATG5, G7 dan Beklin ini akan merangsang terjadinya autofagi. Nah, kemudian kalau nekrosis itu menggembung ya, bleeding, menggembung kemudian ruptur, pecah gitu ya. Nekrosis. Kemudian intinya jadi hipnosis, variolisis, ya, lisis. Kemudian sitoplasmanya mengembang dan kalau dia sudah ruptur itu akan keluar ya, rilis keluar enzim-enzim lisosoma. Nah, kemudian patologi semua sini tidak ada. Nah, kalau apoptosis juga mengembung, tapi dia akan mengkerut ya, rounding up, mengkerut, hipnosis, fragmentasi, kromatin kondensasi, jadi menciut gitu ya. Kemudian karena dia menciut, sitoplasmanya akan berkurang volumenya, reduction of cell plasma. Biasanya di sini akan terjadi aktivasi caspase, DNA fragmentasi, kemudian diaktifasi oleh protein P53, kemudian proapoptosis BAX dan BAK. Nah, ini anti-apoptosis ini yang menghalangi atau yang menghambat terjadinya apoptosis, yaitu anti-apoptosis BCL2 dan BCL. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian di bidang biomedik, kita lihat nih keseimbangan antara dua molekuler ini. Jadi kalau dia tidak seimbang, jadi yang mana yang lebih banyak, yang anti apoptosis atau yang pro apoptosis. Jadi dengan ketidakseimbangan itu bisa saja terjadi apoptosis atau sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian nekrotopsis, ini gabungan ferroptosis. Di ferroptosis ini tidak ada perubahan kromatin dan ukurannya juga nukleusnya juga tetap ukurannya. Kemudian mitokondrianya mengecil dengan pengurangan atau berhilang kristal mitokondrianya. Ini akumulasi besi dan ROS ya. Nah, ini ada beberapa gennya yang bisa kita lihat. Ada beberapa gen yang menstimulus terjadinya ferroptosis, DAC2 RAS-NOX P52. Oke. Oke, ini adik-adik bisa membaca lebih lanjut nanti di buku ini ya, apa-apa saja namanya, ini maksudnya apa. Karena ini baru hanya sebagai kuliah pengantar, artinya saya mengenalkan saja dari adik-adik semua. Ini ada
Kependekannya di sini abreviasinya. Nah, bentuk kematian sel yang baru diketahui adalah nekrosis terprogram yang disebut nekroptosis. Nekroptosis umumnya diawali oleh reseptor kematian, misalnya reseptor 1 TNF, tumor nekrotik faktor ya, dan membentukkan KB1 dengan berbagai molekul ablator. Misalnya reseptor interaktif proteinginase 1 dan 3, RIP1 dan 3 ya. Kemudian karakterisasi jenis kematian sel setelah paparan zat kimia didasarkan pada morfologi dan aktivasi faktor molekuler. Jenis kematian sel yang berbeda dapat menggunakan jalur penyelesaian yang sama. Misalnya perubahan molekuler yang sama pada mitokondria terjadi pada jalur apoptosis dan nekrosis. Karena itu pemeriksaan histologi jaringan merupakan gold standar untuk karakterisasi jenis kematian sel. Karena kalau kita mengukur biokimianya saja, biomarkernya saja, bisa jadi nih jalurnya sama, apa molekul-molekul yang keluar itu sama ya. Nah, tapi tentu kita harus konfirmasi ke bentuk sediaan histologisnya, histopatologisnya. Ya, karena kita bisa melihat langsung nih, ini misalnya mati dalam keadaan nekrosis atau apoptosis, karena bentukannya tentu berbeda ya. Nah, gitu. Dedek mau disimak nanti setelah selesai kuliah nanti saya ada kuis nanti ya. Jadi mau menguji nih adik-adik ada menyimak atau enggak nih. Jadi boleh off cam tapi menyimak ya. Mungkin ini tidak melulu berada di kelas tapi adik-adik harus menyimak. Nah, kemudian perlemakan hati. Atau fatty liver atau istilahnya steatosis ya. Nah, ini kita lihat gambar steatosis makrovesikuler. Ada dia mikro atau makrovesikuler. Yang pink ini itu pink atau merah ini ya. Ini droplet lemak. Kemudian yang biru-biru itu adalah nukleus. Nah, itu nampak mengembung banyak dengan lemak-lemak sel hatinya. Jadi fatty liver itu didefinisikan sebagai peningkatan kandungan lipid, terutama trigliserida pada sel perakit hati. Banyak trigliseridanya. Kemudian secara histologis sel perakit hati itu tampak mengandung banyak lemak berupa vakuola bulat, kan? Nah, akumulasi vakuola ini dapat menggeser nukleus ke perifersa sehingga selnya inti sel itu nukleus itu jadinya ke tepi, tidak di tengah lagi karena sudah tergeser oleh lemak. Nah, berdasarkan ukuran dropletnya bisa dilihat steatosis makrovesikular atau mikrovesikular. Kalau seperti ini kan makro, agak besar-besar gitu kan. Kalau mikrovesikular dia akan kecil-kecil. Nah, dalam keadaan normal, tingkat pembentukan, konsumsi, dan penyimpanan asam lemak obas dalam keadaan seimbang. Hanya sedikit akumulasi trigliserida di hati. Artinya memang di hati kita itu juga ada trigliserida gitu ya, tapi tidak sebanyak orang yang mengalami steatosis atau pelemakan hati. Nah, tapi kalau terlalu banyak ambilan asam lemak dari jaringan lemak atau dari makanan ke dalam sel perekonomian hati, maka asam lemak obas itu akan menumpuk dan diubah menjadi trigliserida yang muncul sebagai steatosis. Nah, ini. Atau bisa juga steatosis itu umumnya terjadi akibat konsumsi alkohol yang sedang atau faktor lain. Jadi ada batas ambang konsumsi alkohol ini ya kan kalau orang barat itu kan biasa itu konsumsi alkohol ya. Ada berapa gram itu seharinya. Jadi kalau lebih dari itu akan mengganggu hati. Bisa akan menyebabkan pelemakan hati. Sehingga ada istilah alkoholik steatohepatitis atau non-alkoholik steatohepatitis. Jadi bisa disebabkan oleh alkohol atau yang tidak disebabkan oleh alkohol. Nah, dia bisa bersifat reversibel dan tidak berbahaya jika stimulusnya sementara. Artinya hati kita ini kan bisa ya pemulihan gitu, pemulihan. Tapi kalau apanya sudah misalnya alkohol menyebabkan steatosis dan orang itu berhenti, kalau masih bisa reversibel itu tidak berbahaya. Tapi kalau dia terus-terusan sampai steatohepatitis sampai inflamasi ya atau steatohepatitis tadi itu tidak reversibel lagi. Itu akan menyebabkan kerusakan hati yang berlanjut gitu kan. Bisa fibrosis bahkan nekrosis atau sirosis hati dan kanker hati gitu. Nah, jadi hati dengan steatosis lebih rentan terhadap cedera tambahan, misalnya iskemia atau hepatotoksi.
karena nukleusnya tadi terdorong ke pinggir gitu. Kemudian steatosis persisten merupakan prekursor penyakit hati serius. Sebentar ya. Steatosis terjadi umumnya akibat ini sudah ya. Kemudian steatosis persisten merupakan prekursor penyakit hati serius tadi. Nah, kalau minum alkoholnya persisten misalnya dari umur muda gitu ya sampai umur sekarang udah puluhan tahun minum alkohol berarti kan persisten. Jadi dia akan menyebabkan kerusakan hati serius. Jika disertai inflamasi, istilahnya steatohepatitis, akan berlanjut menjadi kerusakan hati yang kronis. Fibrosis atau karsinoma hepatoselular. Nah, kemudian ini penyebab steatosis yang paling sering adalah resistensi insulin terkait dengan obesitas dan gaya hidup tidak aktif. Ya, jadi orang-orang diabetes atau orang mengalami resistensi insulin bisa menyebabkan pelemakan hati. Nah, jadi atau sindrom metabolik gitu ya, jadi bisa pelemakan hati. Nah, paparan terhadap berbagai hepatotoksikan juga menginduksi steatosis atau zat-zat lain, zat-zat industri kimia lain yang bersifat hepatotoksik. Nah, kemudian senyawa kimia yang menimbulkan steatosis yang bersifat letal meliputi obat anti epilepsi, misalnya asam valproat, obat antivirus hialuronidin, pelarut karbon tetraklorida, inhibitor sintesa protein seperti ethionin, furomisin, dan sikloheksimid. Nah, juga ada sejumlah obat yang menumpuk di mitokondria dan menghambat respirasi mitokondria berhubungan dengan steatosis. Misalnya ini adalah amiodaron, tamoxifen, doxycycline, tetracycline, dan tianeptine. Nah, dan etanol merupakan agen penyebab steatosis yang menjadi masalah kesehatan masyarakat utama. Karena etanol itu kan kandungan di dalam alkohol ya. Kan minuman beralkohol itu dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi ini yang kalau penyakit-penyakit alkoholis atau hepatitis itu epidemiknya paling banyaknya di negara barat karena mereka kan yang mengkonsumsi alkohol. Tapi kalau di negara kita mungkin ya jarang sekali ya, jarang. Yang banyak itu mungkin yang non alkoholik steatohepatitis atau pelemakan hati non alkoholik. Nah, ini kita lanjut ke kolestatis kanalikuler. Kolestatis berarti statis itu empedunya itu statis gitu ya. Jadi ditandai secara biokimia oleh meningkatnya kadar senyawa yang normalnya terdapat dalam empedu, khususnya garam empedu dan bilirubin. Jadi kalau dia sudah terhambat, tentu dia akan menumpuk gitu. Makanya kalau diperiksa akan meningkat bilirubinnya dengan empedu. Nah, kemudian gangguan fungsi hati ini didefinisikan sebagai penurunan kecepatan pembentukan empedu atau terganggunya sekresi zat larut tertentu ke dalam empedu. Nah, jika ekskresi pigmen bilirubin terganggu, akan terjadi akumulasi pada kulit dan mata, sehingga bisa kita lihat pada kulit dan mata itu warnanya kuning gitu. Jadi ada orang icterik ya, warnanya kuning, matanya yang putih, selera mata yang putih itu jadi berubah kuning. Nah, jadi kelebihan ekspresi bilirubin itu juga menyebabkan kuning urinnya juga kita lihat urinnya juga warna kuning tua atau coklat. Nah, jadi kolestasis itu bisa menimbulkan pembengkakan sel atau kematian sel dan inflamasi. Cedera sel parenkim hati disebabkan oleh akumulasi zat kimia intrasel yang seharusnya diekskresi ke empedu. Misalnya obat-obatan metaboliknya, senobiotik, bilirubin, zat pembentuk empedu lainnya. Nah, berbagai jenis zat kimia lain seperti logam, hormon, obat-obatan juga bisa menimbulkan kolestasis. Nah, kemudian ada hati itu bisa melakukan regenerasi dan perbaikan, tapi dia punya batas ya. Artinya kalau memang masih dalam batas yang dia bisa melakukan regenerasi, tentu dia bisa. Tapi kalau sudah sampai sirosis, hepatoselular itu tentu tidak bisa lagi, gitu kan. Nah,
Hati memiliki kemampuan besar untuk memperbaiki kerusakan jaringan dan fungsi melalui regenerasi. Nah, hilangnya sel parenkim hati akibat hepatektomi memicu proliferasi semua sel hati yang matur. Jadi kalau ada orang yang dioperasi diangkat sebagian hatinya gitu ya, itu masih bisa berfungsi hatinya. Nah, karena dia masih bisa beregenerasi, proliferasi sel-sel hatinya. Nah, ini proses ini bertujuan untuk memulihkan masa hati. Sel parenkim hati normalnya berada dalam keadaan tidak aktif membelah atau fase genom. Nah, untuk bisa berproliferasi, makanya selnya harus masuk ke dalam siklus sel. Nah, proses ini diawali oleh sitokin, TNF alfa, dan interleukin 6 yang menyiapkan sel parenkim hati berespon terhadap faktor pertumbuhan seperti HPC growth factor dan transforming growth factor alpha. Sehingga sel-sel hepatosit, sel-sel stellata, sel-sel yang lainnya dalam hati itu akan berkembang, gitu ya. Nah, ini proses fibrosis atau membentukkan jaringan parut pada hati. Ini karena respon terhadap cedera hati kronis yang melampaui kemampuan perbaikan organ. Jadi kalau dia terlalu hantamannya atau cederanya terlalu berat gitu ya, atau paparannya terlalu lama kronis, hati itu akan menjadi fibrosis. Ditandai oleh akumulasi jaringan ikat berlebihan, khususnya kolagen tipe 1 dan 3, dan berkurangnya kolagen tipe 4. Nah, deposisi kolagen progresif ditandai oleh parut fibrosis yang saling terhubung mengubah arsitektur hati. Kalau seperti ini kita lihat kalau hatinya jadi tidak bagus bentuknya, enggak segi enam lagi, tapi sudah ada jaringan ikat di sini hubung sini, mulai ada yang besar dan kecil, ada yang maru-maru apa namanya? Ini ya jaringan ikat fibrosisnya. Ini yang bagian ini sudah fibrosis, sudah tidak bagus struktur hatinya, arsitektur hatinya. Nah, jika parut fibrosis itu membagi massa hati menjadi nodul, fibrosis berkembang menjadi sirosis dan fungsi hati telah jauh menurun. Ya, karena kalau dia sudah sirosis itu dia tidak normal lagi gitu kan, sudah rusak parah. Nah, penyebab utamanya bisa hepatitis virus, bisa sumbatan biliar, bisa steatohepatitis alkoholik dan non alkoholik. Itu yang sudah kita bicarakan tadi ya. Nah, bisa juga diinduksi oleh paparan kronis dari obat-obatan dan zat kimia seperti logam berat. Ya. Paparan berulang karbon tetrafluorida, aflatoksin dan zat kimia lainnya diketahui bisa menimbulkan fibrosis hati pada hewan dan manusia. Jadi kalau orang-orang yang bekerja di industri ya, ada paparan kronis karbon tetrafluorida, itu bisa menyebabkan fibrosis hati. Intinya, setiap cedera kronis pada hati yang menimbulkan kematian sel yang melebihi kemampuan hati memperbaiki diri dapat menimbulkan fibrosis hati. Jadi kan kalau hati itu sel-selnya rusak atau mati kan dia deregenerasi lagi. Tapi kalau dia sudah sangat parah dan jangka waktu yang lama, sel hati tidak bisa memperbaiki. Sudah melewati batas kemampuan melebihi kemampuan hati itu kan, sehingga bisa menyebabkan fibrosis. Nah, sel stellata yang teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel serupa myofibroblas berperan dalam perkembangan fibrosis hati. Nah, ini yang akan menghasilkan protein matrik ekstrasel di hati, sel stellata itu. Nah, stadium paling akhirnya itu kanker hati ya. Jadi zat kimia itu dapat menginduksi tumor yang berasal dari sel parenkim serta jenis sel lain pada hati. Nah, kanker hepatoseluler berhubungan dengan penyalahgunaan kronis androgen, alkohol, atau konsumsi makanan terkontaminasi aflatoksin. Selain itu bisa juga virus hepatitis, penyakit metabolik seperti hemochromatosis dan steatohepatitis non-alkoholik atau NASH ya, non-alkoholik steatohepatitis. Kalau adik cari link di jurnal-jurnal internasional itu ya, istilahnya non-alkoholik steatohepatitis atau NASH. Nah, ini merupakan faktor risiko utama karsinoma hepatoseluler. Jadi dia diteliti kalau orang-orang yang mengalami pelemakan hati berlanjut menjadi steatohepatitis, fibrosis, sirosis akan menjadi CA hepatoseluler.
Nah, sinergi antara paparan alfa toksin dan infeksi virus hepatitis B juga diketahui dengan baik. Prevalensi virus hepatitis B dan C dan faktor lingkungan membuat CA hepatoselular merupakan salah satu tumor ganas paling sering di dunia. Jadi ini juga ada hubungannya ya, alfa toksin dan infeksi virus hepatitis B dan C dan juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari paparan toksikan dan alfa toksin tadi. Nah, sel non-parenkim merupakan prekursor jenis kanker lainnya. Angiosarkoma maligna yang langka berasal dari sel sinusoid berhubungan dengan paparan okupasi terhadap vinylchlorida dan arsenik. Nah, jadi kalau paparan okupasi berarti kan di tempat kerja itu dia terpapar vinylchlorida dan arsenik. Nah, ini bisa kita lihat cedera hati akibat obat berdasarkan pengukuran kimia klinis ya. Ini apa namanya? Biomarker ya, aminotransferase dan aspartam aminotransferase untuk melihat kadarnya. Ada ALT dan ALP dan kelihatan batas normal dan R ini ada rasio ALT dibagi ALP. Jadi kalau lebih dari 5 berarti kan memang di hepatoselular kerusakannya. Kalau kurang dari 2 itu kolestatik, 2 antara 2 dan 5 itu campuran. Oke. Nah, kita contoh hepatotoksikan ya. Acetaminophen. Acetaminophen itu sering ya kita pakai ya. Acetaminophen untuk obat panas, sakit gigi misalnya ya. Analgetik analgesi yang digunakan secara luas dan aman jika digunakan dalam dosis terapi yang dianjurkan. Maksimal kan 1000 berapa maksimalnya ya? 3 kali 500 mg sehari kan dosis yang dianjurkan. Nah, kalau overdosis menimbulkan cedera hati berat bahkan gagal hati. Kemudian separuh kasus overdosis disebabkan percobaan bunuh diri. Jadi orang yang mau bunuh diri bisa jadi dia meminum banyak acetaminophen ini. Nah, hepatotoksikositas yang diinduksi acetaminophen merupakan penyebab utama gagal hati akut akibat obat di Amerika Serikat dan Inggris. Jadi kan ini kan kalau dia dosis besar tentu akan menyebabkan gagal hati akut. Nah, pada dosis terapi sekitar 90% acetaminophen berkonjugasi dengan sulfat atau glukuronida dan diekspresikan. Nah, proses konjugasi ini membatasi pembentukan metabolit reaktif toksik oleh enzim sitokrom P ya, ini enzim sitokrom, CYP ini enzim sitokrom P450. Nah, sebagian besarnya akan ditoksikasi melalui konjugasi glutathione dan membatasi ikatan dengan protein seluler sehingga menyebabkan awal kerusakan sel parenkima hati. Selain itu, ikatan protein yang terbentuk setelah dosis terapi dihilangkan melalui autofagi, sehingga dosis terapi acetaminophen berisiko minimal menimbulkan cedera hati. Nah, kita lihat di sini gambaran histopatologisnya. Keracunan acetaminophen menimbulkan nekrosis hepatoselular ventrikular. Nah, kita lihat sini ya. Ini sel-sel normal nih, yang di sekitar vena sentral ini normal karena kita lihat bagus warnanya selnya juga bagus. Tapi yang di sini yang agak gelap, yang agak cerah ini, yang agak pucat ini ya, ini yang pucat ini yang nekrosis. Sel-selnya nekrosis karena sudah sel-sel hatinya sudah tidak jelas gitu. Strukturnya sudah tidak jelas. Nah, kemudian etanol. Nah, etanol itu kan zat yang terkandung di dalam alkohol ya. Jadi penyalahgunaan alkohol merupakan penyebab utama penyakit hati di negara barat. Fase awal penyalahgunaan etanol menimbulkan akumulasi lipid di hati. Jadi awal-awalnya sih dia tidak langsung menimbulkan CA atau fibrosis, tapi fase awalnya dia bisa menyebabkan pelemakan hati atau steatosis. Nah, seiring berlanjutnya penyakit hati, kemudian terjadi kematian sel dan meningkatnya inflamasi sehingga menjadi steatohepatitis dan prosesnya berlanjut menjadi fibrosis, sirosis dan CA nantinya. Nah, kalau sudah berubah fungsi karena terjadinya fibrosis dan sirosis, tentu
kemampuan metabolismenya juga akan berkurang gitu kan, fungsinya juga akan menurun. Nah, orang dengan sirosis hati akibat penyalahgunaan alkohol kronis akan mengalami penurunan kemampuan detoksifikasi amoniak, hasil pemecahan asam amino dan bilirubin, dan hasil pemecahan hemoglobin. Nah, disfungsi hati ini disertai dengan defek sintesis protein. Dia juga tidak bisa dia mengalami gangguan juga untuk mensintesis protein seperti albumin, dan faktor pembekuan darah juga bisa berujung pada gangguan multi-organ dan kematian. Morbiditas dan mortalitas karena konsumsi alkohol utamanya disebabkan oleh efek toksik etanol dan metabolitnya pada hati. Meskipun alkohol juga berefek pada jaringan lain ya, kita bisa lihat alkohol itu juga berefek pada jaringan saraf, pada jaringan yang lain. Juga toksisitas target ini karena lebih dari 90% dosis etanol di metabolisme di hati. Nah, oleh karena itu organ target dari etanol adalah hati. Nah, kemudian ada jenis toksikan lain yaitu alfa toksin ya. Alfa toksin kita bisa temukan di makanan misalnya ya, kontaminan Jaromol aspergillus ini kehijauan ini di sini ya, warna hijau Jaromol aspergillus bisa di jagung misalnya. Kalau ke jagungnya udah lama gitu kan, kita biarkan di luar dan ada tuh jamur aspergillus. Kacang. Nah, jadi hati-hati adik-adik kalau mau mengolah makanan harus betul-betul dipastikan bahwa makanan itu makanan yang fresh ya, yang bagus, tidak ada jamur, tidak ada yang makanan itu rusak atau busuk atau basi gitu kan. Jadi aflatoksin B1 merupakan zat paling toksik yang dihasilkan oleh jamur ini. Diaktifasi oleh sitokrom menjadi senyawa epoksida yang menghasilkan spesies reaktif yang mengikat DNA untuk menimbulkan kanker, atau berikatan dengan protein untuk menimbulkan cedera hati akut. Jadi sangat berbahaya ini ya, aflatoksin ini. Kemudian berbagai spesies jamur bisa mensintesis metabolit yang disebut mikotoksin yang dapat menimbulkan cedera berbagai organ. Nah, alfa-toksin merupakan mikotoksin yang dihasilkan oleh aspergillus yang tumbuh pada kacang dan tanaman seperti jagung, gandum, dan beras. Nah, konsumsi makanan ini menimbulkan paparan pada manusia dan hewan. Nah, karena yang makan makanan ini kan itu manusia ya, makanan jagung, gandum, dan beras ini kan makanan kita nih. Dan juga makan hewan mungkin ya ada yang makan. Nah, aflatoksin itu juga dideteksi pada susu hewan yang mengkonsumsi tanaman terkontaminasi. Jadi bisa juga ya dia masuk ke dalam susu hewan yang mengkonsumsi tanaman terkontaminasi ini, sehingga bisa menimbulkan paparan pada anak. Nah, paparan aflatoksin ini tidak dapat dihindari ya. Jadi kan kita kalau makan itu mungkin ada yang tidak kita sadari atau kita beli makan di luar ya misalnya, itu ada paparannya yang tapi masih dalam batas yang kecil ya, yang masih dalam batas di toleransi. Jadi ada batas toleransi aflatoksin ini dalam makanan untuk dikonsumsi manusia. Nah, regulasi tersebut meminimalkan paparan aflatoksin dari makanan terkontaminasi di negara barat. Namun, paparan itu masih terjadi di negara berkembang khususnya Asia Tenggara dan Afrika. Ya, jadi jagung itu kan umumnya makanan pokok di negara Afrika ya, di Kenya, di mana di Zimbabwe gitu. Jadi mungkin paparan aflatoksin masih tinggi. Kemudian tanda akut toksisitas aflatoksin pada manusia itu bisa nyeri abdomen misalnya kan, kalau keracunan aflatoksin, muntah, setosis, nekrosis. Perubahan diri kimia hati akibat nekrosis sel epitel saluran empedu dan sel parenkim. Kemudian kalau paparan kronisnya menimbulkan karsinoma hepatoseluler. Kemudian sejumlah penelitian epidemiologi mendukung hubungan antara aflatoksin dengan kanker pada manusia. Jadi memang ada hubungannya nih aflatoksin dengan kanker pada manusia. Nah, di ini ada determinan kerentanan individu terhadap aflatoksin. Ya, di sini bisa kita lihat hal-hal apa saja, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan
individu itu rentan terhadap hepatotoksin ya. Misalnya metabolisme xenobiotik, karena masing-masing xenobiotik itu kan ada yang berbeda metabolismenya. Kemudian transporter hepatobiliar, enzim protektif, ya enzim protektif seperti glutathione, kemudian bisa ada baca lebih lanjut, kemudian usia, jenis kelamin. Jadi itu yang kalau anak-anak atau orang lansia tentu lebih rentan ya terhadap hepatotoksik ini. Kemudian cadangan dan regenerasi jaringan, kemudian status inflamasi, status gizi. Nah, orang yang status gizinya baik tentu lebih agak kuat ya dibandingkan orang yang status gizinya atau imunitasnya lebih lemah. Kemudian interaksi antara zat kimia, kemudian aktivasi sistem imun adaptif. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang terjadi gangguan sistem imun, tentu tubuhnya tidak bisa mentoleransi adanya zat toksik yang masuk ke dalam tubuhnya. Baik, mungkin ini untuk pertemuan ini kita di organ targetnya hati dulu ya, sampai hati dulu. Ada beberapa organ target lain seperti darah, paru, kemudian sistem imun, itu mungkin di pertemuan selanjutnya yang nanti juga lanjutkan dengan aplikasi toksikologi. Untuk sekarang nih yang ini aja dulu ya. Nah, adik-adik bisa baca lebih lanjut di buku ini, ya, buku toksikologi Basic Science of Poison, Saret dan Dole ini bisa dicari e-booknya ini juga, ada e-booknya juga ini, jadi adik-adik bisa baca lebih lanjut. Baik, jadi Ibu apa ya? Ini yang terakhir ya. Nah, Ibu kasih kuis ya, tes apakah menyimak atau tidak tadi. Stefi Nabila, ada orangnya? Stefi? Halo Stefi? Halo Stefi? Mana nih Stefi-nya? Kok nggak ada orangnya? Stefi? Ini HP-nya aja yang hidupnya, orangnya nggak ada. Lisana Sidik ada nggak orangnya? Iya, Bu. Ada ya? Stefi nggak ada ya? Stefi ini HP-nya aja nih. Siti Aisyah, ada orangnya? Siti Aisyah? Iya. Ada Siti Aisyah? Ada, Bu. Udah ya? Nah, Ada, Bu. coba Siti Aisyah perbedaan nekrosis dan apoptosis. Aisyah. Izin menjawab. Gimana Aisyah? Kalau belum kedengaran suaranya? Halo, Siti Aisyah. Halo, Bu. Ya, apa tadi bedanya nekrosis dengan apoptosis? Nah, itu kan di awal-awal tadi Ibu jelaskan ya, nekrosis dan apoptosis itu. Nah, siapa yang bisa? Onesi Regina ini ada nggak orangnya? Onesi Regina Rustan? Onesi? Nggak ada juga ya, berarti sudah ada 2 orang yang tidak ada di tempat karena HP-nya saja yang kelihatan. Dan arahnya pun ini Onesi off cam. Nggak tahu nih yang mana orangnya.
Onesi ada? Ini ada nih Ada, orangnya. Bu. Ada ya. Karena enggak bersuara, jadi Ibu kira enggak ada. Nah, apa itu bedanya apoptosis dengan nekrosis, Onesi? Kalau yang masih berdasarkan tadi masih dengar, Bu, kalau nekrosis itu pecah, Bu. Kalau nekrosis itu kayak ada berdarah gitu. Kalau apoptosis itu mengkerut selnya, ada pembengkakan sel juga, jadi mengkerut gitu di catatan histologisnya. Ya. Jadi kalau apoptosis mengkerut ya, mengkerut selnya. Kalau nekrosis dia lisis, mengembung kemudian ruptur. Gitu ya. Baik. Nah, ini Ibu masih apa nih? Stevi Nabila ini sudah hadir nggak dia di depan HP-nya atau depan laptopnya nih? Stevi Nabila Wintasa. Ini kayaknya HP-nya dia datang ke atas jadi lampu nampaknya. Oh, tadi Ibu terlempar ya. Kayaknya nih jaringan sudah ada. Nah, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Untuk Stevi tadi masih belum ada ya orangnya ya? Stevi masih belum ada ya? Angger Zavario, Angger. Iya, Bu. Coba Angger urutan kerusakan hati itu Angger. Dari apa? Dari normal kemudian kerusakan hati itu sampai dia menjadi CA. Angger hepatocellular carcinoma. Gimana urutannya tadi tuh Angger? Kalau menurut anggaran yang tadi dapat tuh, pertama tuh dari inflamasi, Bu. Yang kedua tuh fibrosis, sirosis, sama gagal hati, Bu. Sebelum inflamasi apa yang terjadi? Sebelum ada inflamasi atau hepatitis apa yang terjadi? Steatosis, Kak, Bu. Ya, steatosis ya. Jadi perlemakan hati awalnya dulu, kemudian terjadi inflamasi atau steatohepatitis, fibrosis, kemudian sirosis, dan menjadi hepatocellular carcinoma. Nah, oke ya, jadi adik-adik bisa mengikuti apa yang Ibu sampaikan tadi. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya kuliah kita. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Mohon maaf dari Ibu kalau ada yang kurang. Silakan adik-adik baca lebih lanjut. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Udah ya.